Halo, assalamualaikum. Samsung baru saja merilis warna baru ya buat Galaxy A71. Ini namanya Haze-Crush Silver. Penampakannya seperti ini, finishingnya matte dan punya warna apa ya? Warna silvernya itu ditambah finishing kesatnya membuatnya terasa seperti kesatnya logam beneran, kayak kalau kamu lagi pegang panci gitu ya. Dan perlu kamu tahu, Galaxy A71 ini adalah smartphone Samsung yang saya bilang paling worth it. Dan saya ingin teman-teman kasih saya kesempatan dulu buat jelasin kenapa saya bilang seperti itu. Jadi, di video kali ini akan ada 3 bahasan utama ya. Yang pertama, saya akan jelaskan kenapa worth it. Kemudian kedua, saya jelaskan juga apa saja yang baru dari Galaxy A71 ini. Dan ketiga, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk di Instagram ya. Jadi teman-teman yang sudah nanya, terima kasih ya partisipasinya. Dan kita segera mulai dari kenapa smartphone ini saya bilang paling worth it. Tapi kan... Ya, pasti banyak banget ya yang mending-mendingin smartphone ini dengan smartphone lain. Tunggu dulu, biar saya jelaskan dulu kenapa seperti itu dan biar saya set konteksnya dulu ya. Bagi saya, ini adalah smartphone paling worth it untuk smartphone Samsung tentunya. Jadi dulu kan seri J itu terpisah dari seri A, kalau sekarang udah digabung dan punya strategi pricing yang baru. Dan sejak penggabungan seri J dan seri A itu, menurut saya Galaxy A71 ini adalah yang paling worth it sejauh ini. Jangan lupa juga bahwa ini paling worth it dengan menghitung bonus yang didapat saat pre-ordernya ya. Atau tidak? Jangan-jangan tanpa bonus pre-ordernya ini sudah worth it banget juga. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita coba sedikit flashback ke review video yang sudah pernah saya buat untuk Galaxy A71 ini. Ini adalah smartphone dengan prosesor Snapdragon 730G ya, yang lumrah digunakan pada smartphone mid to high. Dan dengan asumsi boleh kita tak melihat fitur-fitur lain, maka kita bisa bandingkan bahwa Samsung Galaxy A71 ini punya price to spec yang lumayan bagus ya, bahkan kalau dibandingkan dengan merek lain. Misalkan merek O, dia punya sebuah smartphone tipenya OR2. Itu dijual di harga awalnya Rp7.999.000. Sekarang udah turun sekitar sejutaan. Kemudian ada merek X dengan tipe MN10 Pro ya, yang dijual di harga awal Rp6.999.000. Lalu kita bandingkan dengan harga awal dari Galaxy A71 ini saat pre-order dijual di harga Rp6.099.000 plus bonus Galaxy Buds. Nah, semua plus minusnya bisa kamu lihat kembali ya di video review lengkapnya. Silahkan klik card di kanan atas video ini. Yang jelas, sekarang kita akan bahas gimana caranya biar bisa dapatkan smartphone ini dengan lebih worth it lagi. Lakukan apa yang saya lakukan dulu. Yang pertama, kamu harus ikutan pre-ordernya. Kalau dulu harga pre-ordernya adalah Rp6.099.000, sekarang memang rada naik sedikit ya, di level Rp6.499.000 untuk warna Haze-Crush Silver ini, tapi tetap dapat Galaxy Buds dan kamu harus jual kembali bonusnya. Dulu saya jual dapat 1,4 jutaan ya. Ya, jadi gini nih formulanya. Dulu saya beli Rp6.099.000 dikurang Rp1.400.000. Jadi saya beli seharga Rp4.699.000. Worth it banget ya, bahkan kalau dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi jelas ya, kenapa smartphone ini saya bilang paling worth it. Pertama, untuk smartphone Samsung ini paling worth it karena juga dapat bonus. Kemudian kalau dibandingkan dengan brand lain yang punya prosesor sama, ini juga tergolong lebih murah harganya ya. Meskipun pada akhirnya nanti di prakteknya kita harus bandingkan juga hal-hal lainnya ya. Kemudian kita akan bahas apa yang baru dari Galaxy A71 yang warna Haze-Crush Silver ini. Pertama, tentu saja yang baru adalah warnanya ya. Itu mah udah pasti banget. Dan kedua, finishingnya matte. Jadi kesat kayak logam. Seperti tadi saya bilang, ini feelsnya itu udah beneran kayak logam ketika dipegang begini. Kayak kalau kamu megang panci teflon atau ya wajan penggorengan ya. Feels logamnya tuh kerasa banget di situ. Walaupun sebetulnya ini diyakini bahannya tetap dari polikarbonat ya. Kemudian fitur kameranya ada penambahan buat single take di mana kamu bisa melakukan hal-hal seperti ini. Jadi kamu bisa ambil foto dan video berbarengan. Misalkan kamu lagi galau nih, ini mau dibikin story-nya pakai foto atau video. Ya udah, kamu rekam aja dulu. Makin lama kamu rekam, makin banyak alternatif yang dihasilkan oleh fitur ini ya. Termasuk fitur bumerang dan juga ini time lapse. Dia bisa percepat gerakannya selama beberapa detik saja. Itu bisa ya. Dan single take ini yang tadinya saya pikir fitur ini hanya akan ada di flagshipnya Samsung karena butuh processing power yang kuat tentu saja ya. Ternyata Samsung bisa menghadirkannya dengan Snapdragon 730G. Jadi prosesor ini memang cukup kuat ya buat berbagai kebutuhan. Dan
Selanjutnya ada Pro atau Manual Mode di kameranya ini. Jadi buat kamu yang lebih expert soal kamera, misalkan mau ambil foto Milky Way, bisa nggak ya? Saya belum coba sih. Tapi kalau misalkan mau light trail, ini pasti bisa sih. Dengan memperlambat shutter speed, kemudian pakai tripod jangan lupa, dan mengecilkan ISO, harusnya bisa bikin foto light trail yang bagus ya. Itu adalah salah satu kegunaan dari Pro atau Manual Mode, termasuk juga pengaturan yang lebih presisi untuk kondisi-kondisi tertentu. Lalu, kemarin saya baru dapat info di Twitter dari Om Lucky Gadtoret bahwa Galaxy A71 ini termasuk device yang dijanjikan akan dapat update software hingga 3 kali upgrade versi Android. Ini adalah suatu hal yang menarik banget ya. Untuk level harga segini bisa dapat 3 kali upgrade versi Android. Mantap jiwa. Sekarang kita jawab dulu pertanyaan dari teman-teman di Instagram nih ya. Yuk, mari kita mulai langsung ke pertanyaan pertama dari Randy Reza. Apa Galaxy A71 terasa layak seharga itu, A? Dari desain sama saja seperti A series di bawahnya. Yang dimaksud desainnya seperti A series di bawahnya mungkin ini sampai ke Galaxy A51 mirip. A31, oh ya mirip juga sedikit ya. Tapi rada beda kalau sama A31. Kemudian juga processing powernya juga beda sama A31, walaupun A31 itu mungkin Galaxy seri A terendah yang sudah mengusung in-display fingerprint scanner ya, dan pakai layar Super AMOLED. Tentu ada bedanya. Yang pertama dari dapur pacunya tadi, kemudian besaran RAM, storage-nya juga, dan beberapa hal lainnya tentu saja ya. Ada fitur-fitur yang ditambahkan Samsung, termasuk soal tadi fitur kamera ditambahkan juga, terlebih dengan bonus kalau ikutan pre-order ya. Makanya saya bilang paling worth it. Salah satunya adalah karena saya beli dengan bonus pre-order yang saya jual kembali. Jadi kalau dibilang layak, layak banget. Ini nggak ada kekurangan yang terlalu mengganggu, menurut saya nggak ada. Bahkan saya dulu pernah pakai ini sebagai daily driver beberapa hari, yang warna blue ya. Kemudian ini juga sempat loh, saya pakai daily driver sekitar 3 harian. Dan asli saya kangen banget pakai Samsung gara-gara A71 ini. Dan nggak masalah, buat daily driver sih udah nggak masalah ya. Paling nanti ada sedikit kebutuhan saya untuk konten yang kurang tercukupi sama Galaxy A71. Mungkin nanti kita harus upgrade-nya ke Note 20 Ultra ya. Kita berharap saja nanti saya bisa coba Note 20 Ultra. Tapi buat layak atau tidak, menurut saya segini udah layak ya. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Andri Turtle. Ada peningkatan performa nggak? Nah, peningkatan performa harusnya enggak ya, karena ini Charger One sama persis, bedanya di finishing back covernya, warnanya, dan juga penambahan fitur kamera, yang harusnya penambahan fitur kamera ini juga akan diberikan buat Galaxy A71 warna-warna lain ya. Jadi kalau dibilang ada peningkatan performa, harusnya enggak. Kemudian, dari Hansa Lindra, yang edisi ini di store memang dijual dengan Galaxy Buds atau hanya pas pre-order aja? Setahu saya, dapat Galaxy Buds itu hanya pas pre-order aja. Jadi kalau kamu mau beli sekarang langsung ke store-nya, kayaknya nggak akan dapat Galaxy Buds-nya. Itu khusus yang pre-order aja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ali Sodik. Oh, ini mah YouTuber juga nih. A71 cukup mahal dan bersaing di kelas, di mana brand lain bikin flagship killer. Bagusnya apa? Ini pertama, ini bukan flagship killer. Jadi Samsung punya S-Series buat F-Some Generation. Jadi buat generasi yang suka live. Jadi kalau kamu coba tanya ke generasi itu, mereka prefer brand apa? Salah satunya ada ponakan saya yang ini udah nungguin nih. Mang, dia bilangnya, Mang, A71 dijual nggak? Dia mau book duluan kalau ini dijual. Jadi untuk generasi-generasi yang live generation ini, mungkin Samsung adalah brand yang jaminan mutu ya, atau memang punya prestis yang mereka cari buat salah satunya buat bersosialisasi, kebanggaan di kalangannya itu masih ngaruh loh. Termasuk kalau kamu mau belikan buat orang tua juga, brand Samsung masih ngaruh banget, termasuk layanan purna jualnya. Nah, bagusnya apa? Menurut saya sih bagus-bagus aja, nggak ada masalah apa-apa saya selama pakai ini. Jadi kalau ditanya bagusnya apa, spek to price performance-nya bagus, bonusnya juga bagus waktu pre-order, dan user experience-nya juga bagus ya. Harus diakui, One UI ini enak banget dipakai sejauh ini, walaupun mungkin satu kekurangan yang paling saya ingin dimunculkan di One UI ini adalah nggak ada network speed ya di sini. Tapi itu bisa dimunculkan dengan install aplikasi sih, cuma kalau udah ada bawaan mungkin akan lebih enak lagi. Ya, jadi kalau ditanya bagusnya apa, banyak bagusnya. Tapi kalau di-compare secara spec to price dengan yang kamu maksud flagship killer,
mungkin akan rada-rada berat ya buat bandinginnya ya. Karena yang dihadirkan Samsung di sini adalah lebih ke kesesuaian harga dengan performa, experience. Ini saya ngomong sebagai pembeli yang puas ya. Dan juga, oh iya, nanti ada satu pertanyaan di akhir deh. Saya akan munculkan ada satu pembeli yang puas juga yang ngasih testi, malah bukan nanya. Dan kita akan lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rakarip, performa nangkap sinyal dan keakuratan GPS-nya gimana? Nah, kebetulan di video review lengkapnya juga sudah saya bahas. Waktu itu saya nyetir 350 km dalam satu hari. Cimahi, Bogor, balik lagi Cimahi tuh, 24 jam. Dan selama itu juga saya gunakan smartphone ini buat GPS ya, buat navigasi di mobil. Akurat, hampir nggak pernah meleset. Oke. Selanjutnya dari Agung.hd, kenapa HP ini pantas buat di-review? Kalau kenapa pantas? Yang pertama karena bergaransi resmi. Tentunya handphone bergaransi resmi pantas banget buat di-review ya. Karena kan bentar lagi ada yang namanya blokir IMEI itu 24 Agustus, walaupun nggak tahu beneran atau enggaknya. Tapi buat amannya kita selalu beli yang resmi. Salah satu yang pantas diapresiasi karena untuk handphone yang harusnya, ini kan di atas 6 juta ya, yang harusnya bisa TKDN software doang, dia tetap TKDN hardware yang dikerjakan perakitannya di pabrik Cikarang juga. Selanjutnya ada dari Lutfi, story IG-nya bisa 60 frame per second nggak? Dan bagaimana dengan A51? Bisa juga nggak? Kalau A51 saya nggak bisa jawab ya, karena memang belum pernah coba sama sekali A51. Kalau buat video, seingat saya ini nggak bisa 60 frame per second deh ya. Kita coba nih, video, kita lihat setting resolusinya, rear video size. Tidak ada pemilihan untuk frame rate, hanya ada 4K, Full HD, sama HD 720p. Biasanya kalau nggak di setting itu, frame rate-nya di 30 fps ya. Harus diakui, ini yang jadi kendala saya kalau lagi bikin konten untuk Instastory pakai handphone ini. Nggak bisa terlalu smooth kayak kalau lagi pakai handphone yang perekaman videonya 60 fps. But overall, masih lumayan lah ya hasilnya ya. Bisa disimak di beberapa story saya sekitar mungkin 2 atau 3 minggu lalu ya pakai handphone ini. Selanjutnya ada dari Fikri Rashid 950. Menurutku warnanya kurang asik deh. Oke, soal warna adalah selera, termasuk finishingnya juga, dan saya memilih agree to disagree ya. Jadi buat yang bilang kurang asik silakan, itu penilaian sendiri-sendiri. Kalau menurut saya sih warna silvernya juga tetap asik dengan finishing yang saya suka, matte seperti ini. Bahkan saya pengennya sih kalau saya pakai terus ini nggak saya pakein casing. Kemarin-kemarin saya pakein casing terus karena buat review dulu ya. Nanti kan ada syuting. Nah, kalau menurut teman-teman warnanya kurang asik, ya silakan. I'm agree to disagree. Jadi beda-beda pendapat boleh. Mau yang bilang asik boleh, yang bilang nggak asik boleh. Nah, ini dia nih yang komen kemarin malah ngasih testimonial, bukannya nanya. Dari Irwan SLMT. Bingung juga mau tanya apa lagi. Beliin HP ini buat anak dan ini udah mantap banget sesuai harga. Nih ada pembeli puas juga, nggak cuma saya. Kalau kamu lihat beberapa channel lain juga review handphone ini dan pada bilang handphone ini bagus. Termasuk pricingnya menurut saya paling worth it di semua seri A Samsung yang rilis baru-baru ini ya. Apalagi kalau kamu dapat bonusnya. Sekali lagi saya tekankan, apalagi kalau kamu dapat bonusnya, lalu kamu jual bonusnya dalam keadaan baru. Memotong harga banget tuh, jadi di bawah 5 juta malah smartphone ini harganya ya. Jadi mirip-mirip harga A51 loh, makanya saya nggak beli A51. Karena udahlah, dengan spek yang lebih tinggi pastinya, dari serinya aja udah kelihatan ya, A71 berbanding A51. Saya pikir saya cukup dengan A71 ini. Jadi sorry, Galaxy A51 nggak saya review ya. Oke, gitu aja mungkin sepertinya untuk pertanyaannya habis. Dan kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi kira-kira buat siapa Galaxy A71 ini? Yang pertama buat Samsung lovers. Emang ada Samsung lovers? Ada dong. Di rumah saya aja ada satu. Ya, istri saya kalau dikasih Samsung dia seneng banget. Dulu pernah saya beliin brand lain. Itu berapa minggu ya? Handphonenya ditaruh aja di lemari gitu, nggak dipakai-pakai. Akhirnya saya ambil, saya pakai buat review. Saya beliin Samsung. Langsung dipakai loh, serius beneran, langsung ganti handphonenya. Dari Samsung sebelumnya ke Samsung yang baru, dia langsung minta pindahin dong datanya katanya, begitu dibeliin Samsung lagi. Jadi nyata benar bahwa ada Samsung lovers yang memang selalu pengennya pakai Samsung. Istri saya dari sejak pakai Android pakainya Samsung. Dulu dia pakai Samsung Galaxy Nexus S. Nexus loh, keren kan? Kemudian ganti ke Galaxy Note 2,
lalu setelah itu ke K-Zoom seingat saya, dan sempat gonta-ganti seri, sampai akhirnya terakhir S9 Plus, S10 Plus, sama S20 Ultra. Keren ya. Selanjutnya, siapa lagi yang cocok pakai Samsung Galaxy A71 adalah buat mereka yang budgetnya cukup longgar, karena memang patut diakui harganya tidak bisa dibilang murah. Kalau buat yang suka mending-mendingin spek berbanding harga, mungkin nggak akan cocok ya. Kemudian juga buat yang apa-apa buat gaming nggak akan cocok. Tapi buat mereka yang budgetnya cukup longgar, yang punya keleluasaan memilih smartphone, dan memikirkan prestige, pastinya Galaxy A71 ini pantas banget buat dipertimbangkan. Nih, lihat warna silvernya, udah keren kayak gini. Gimana nggak pantas coba? Selanjutnya, ya, buat Super AMOLED lover, ini adalah layarnya Super AMOLED, udah kayak flagshipnya aja. Kemudian ini akan cocok buat mereka yang menganggap NFC adalah suatu kebutuhan pokok atau kebutuhan utama. Nih, buat Samsung Pay misalkan, atau buat pembayaran lainnya. Kalau saya saat ini sangat butuh handphone NFC, bukan buat e-money, justru sekarang buat koneksi ke kamera-kamera saya. Jadi kalau mau dijadiin live remote, live view remote gitu ya, saya tinggal tempelkan bagian belakang smartphone ini ke NFC tag di kamera saya dan udah connect. Itu gampang banget dan itu penting banget buat saya. Kemudian seperti biasa, brand Samsung itu selalu punya prestis lebih buat dijadikan hadiah untuk yang terkasih atau buat yang dihormati, misalkan bos atau kolega bisnis. Kayaknya kalau beliin Samsung nggak akan malu-maluin ya. Dan hampir bagi semua pengguna smartphone yang mencari smartphone baru di kisaran 6 juta. Karena ya buat 6 jutaan ini tergolong cukup worth it ya. Dari spec to price dibandingkan brand lain juga, kemudian dari performa yang ditawarkan, experience memakainya, menurut saya udah sih, nggak ada yang salah dari smartphone ini. Oke, kita akan update harganya sedikit sebelum kita closing video ini. Jadi saya sudah carikan di Shopee kemarin untuk Galaxy A71 Hexcraft Silver dan warna lainnya juga sih sebetulnya. Ini kan harga pre-ordernya yang silver ini Rp6.499.000 plus Galaxy Buds. Kayaknya waktu video ini naik, pre-ordernya ini udah lewat ya. Jadinya saya cari di Shopee dan dapat harga termurah di Rp5.775.000. Gimana? Harga segini udah worth it banget? Kalau iya, silahkan cek linknya di deskripsi video ini ya. Akan saya tempatkan di sana linknya. Dan video ini saya selesai sampai di sini. Kalau kamu butuh menggali lebih dalam soal smartphone ini, silahkan cek video review lengkap yang sudah saya buatkan di channel ini. Bisa diklik link di kanan atas video ini, mungkin sudah ada cardnya, atau nanti di end screen akan ada ya. Atau juga link di deskripsi video ini deh, saya taruh link ke videonya di sana ya. Gitu aja video kali ini, mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.